Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore warga Tabalong. Hari ini bersama kami kembali dengan Mende Benua Channel, dan kita hari ini khusus bersilaturahmi datang ke tempat Pak Yujan, yang pada kali ini beliau sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Tabalong. Dan ini sangat menarik karena kita ingin mengupas apa sebenarnya inspektorat, sehingga masyarakat akan lebih mengenal, lebih tahu fungsi dan tugas dari inspektorat. Baik warga Tabalong, kita ingin menyapa dulu Pak Inspektur. Selamat sore Pak Inspektur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Rusmadi dari mana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Warga Tabalong, ini adalah Pak Yujan, Kepala Inspektorat kita, dan beliau akan berbicara nanti. Kita ingin tahu dan berharap dengan penjelasan-penjelasan yang akan beliau sampaikan akan lebih mengenal apa itu sebenarnya inspektorat. Silakan Pak. Baik, terima kasih para pemirsa, khususnya Andai Benua Channel. Terima kasih atas kesempatan dikunjungi Bung Rusmadi dan rekan ke kantor kami. Kami perkenalkan bahwa sebagaimana disebutkan tadi, kami sebagai Kepala Inspektorat. Namun lazimnya itu disingkat dengan inspektur. Inspektur. Karena memang begitu. Nomenklatur sebutannya itu inspektur Kabupaten Tabalong. Baik. Nah, berbicara tentang tugas inspektorat yang saya pimpin saat ini, itu memang barangkali masih sebagian kecil saja masyarakat itu yang tahu dan paham. Artinya masih banyak yang juga belum tahu dan mengerti apa itu inspektorat. Nah, oleh karena itulah kami jelaskan tentu saja dengan bahasa yang paling sederhana, tidak dengan bahasa-bahasa institusi, dengan bahasa-bahasa peraturan perundang-undangan. Jadi begini, inspektorat itu salah satu SKPD, kata orang kan, Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang membantu bupati, kepala daerah, dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Itu singkatnya seperti itu. Nah, hanya saja pengertian pengawasan di sini sangat luas. Sangat luas artinya di dalam kata pengawasan itu ada unsur pembinaan. Nah, mungkin berbeda dengan institusi lain, katakanlah institusi penegak hukum yang kita sering sebut dengan APH. Aparat penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian. Jadi inspektorat itu di samping pengawasan yang di dalamnya ada pembinaan, ada lagi rincian tugas yang dilakukan oleh inspektorat itu di samping pengawasan secara umum tadi. Di antaranya adalah review terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi, dan sampai kepada titik sentral dari tugas fungsi pengawasan itu adalah pemeriksaan atau yang disebut dengan audit. Di situ ketika audit dilakukan, maka itu ada persoalan-persoalan yang memang harus ada karena sudah dideteksi ada persoalan, maka disitulah kegiatan audit atau pemeriksaan itu yang mirip sama dengan tugas-tugas BPK, BPKP, bahkan sekali lagi ada bersinggungan dengan tugas-tugas kepolisian dan kejaksaan. Oleh karena itu, mitra kerja kami di luar pemerintah daerah adalah kejaksaan dan kepolisian. Satu. Yang kedua, inspektorat ini kalau boleh kami katakan dalam tanda kutip ya,
KPK-nya pemerintah daerah. Iya. Oh, iya. Di pusat kan ada KPK. Ya. Kemudian di provinsi ada Tipikor sampai ke kabupaten. Ya. Tentu saja di bawah naungan institusi masing-masing. Ya. Tipikor Polda, Tipikor Polres. Ya. Nah, kami ini dalam tanda kutip sekali lagi adalah KPK yang diberi kewenangan untuk membina dan sekaligus mengawasi. Nah, oleh karena itu, trending persoalan-persoalan pemerintahan daerah itu sekarang sangat disorot, sangat difokus oleh KPK. Ya. Makanya sekarang kita mulai masuk nih. Sekarang ada istilah Monitoring Center for Prevention, disingkat dengan MCP. MCP itu program dari KPK yang diturunkan ke daerah dengan korwil masing-masing. Tujuannya apa? Satu, untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan penyalahgunaan wewenang, ya, kemudian sampai berujung pada pencegahan pada tindakan korupsi. Ya. Nah, kalau penindakan itu lain lagi. Ya. Nah, kami oleh KPK kepada Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten diminta secara legal untuk mendampingi, membina, dan akan memberikan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh KPK kepada perangkat daerah. Semua perangkat daerah dari tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan sampai ke tingkat desa. Nah, ini yang menarik. Agar tidak terjadi. Nah, itu tadi. Ya. Penyalahgunaan wewenang sampai pada tindak-tindak pidana korupsi sampai ke tingkat desa. Iya. Nah, MCP, kembali ke sana, MCP, Monitoring Center for Prevention, itu setiap tahun itu dievaluasi, dinilai. Ya. Satu tahun itu dinilai, ada angka-angka yang harus dikejar oleh pemerintah daerah. Dalam satu tahun itu dilakukan evaluasi berkala. Biasanya per triwulan. Diadakan pertemuan, baik luring maupun daring. Dievaluasi itu. Ada item-item yang dinilai diminta oleh KPK 8 area pencegahan korupsi. Itu yang sekarang lagi berlomba-lomba ini. Berlomba-lomba dalam artian mengejar agar nilai MCP setiap tahun itu selalu meningkat. Dan untuk tahun ini 2021 nilai MCP Kabupaten Tabalong itu sudah berada pada 88,84%. Jauh meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 76%. Jauh. Nah, kita berlomba itu untuk pencegahan, pendampingan, pencegahan untuk korupsi tadi. Nah, oleh karena itulah itu satu aspek tugas inspektorat yang tren sekarang ini. Lainnya, Bung Rusmadi, seperti biasa kegiatan rutin kami adalah melakukan evaluasi, monitoring, review dan pemeriksaan. Ya. Nah, oleh karena itu pemeriksaan itu ada yang bersifat rutin, ada yang bersifat mandatori. Mandatori itu artinya ada perintah-perintah, kebijakan-kebijakan dari atas yang harus dilakukan oleh kita. Contoh, ini kan lagi kita dari 2 tahun yang lalu sudah musim pandemi COVID. Ya. Semua dana dicurahkan, difokuskan untuk penanggulangan COVID. Ya. Dan itu tidak sedikit dana itu. Oleh karena itu, oleh KPK juga, oleh BPKP juga, kita diminta untuk mengawal penggunaan dana COVID ini apakah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan tidak tanggung-tanggung perintah untuk mengawal ini dari Kapolri, dari Panglima, dari Mendagri, dari BPK Pusat, BPKP, semuanya seperti itu. Artinya banyak yang terlibat. Semua yang terlibat. Ya. Dana penanggulangan COVID ini apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan? Ya. Itu yang persoalan yang tren-tren sekarang ini. Nah, kembali kita ke tadi. Tugas pengawasan
maksudnya pemeriksaan. Nah, sekarang ini kawan-kawan di SKPD alhamdulillah sudah mulai paham bahwa bekerja itu jangan asal bekerja. Ya. Ikuti aturan, turuti guidance petunjuk yang ada. Itu sudah mulai paham. Tapi kekurangan masih ada, itu wajar. Karena namanya juga itu berproses. Nah, juga tidak terlepas dari pemerintahan desa, Bung Rusmadi. Kita tahu dana desa itu kan besar. Ya. Minimal 1 M setiap desa. Ada yang di Tabalong ini sampai 3 M. Ada yang sampai 3 Ada yang sampai 3 M. Nah, oleh karena itu dana yang besar ini bagi desa, satu sisi ini adalah rahmat. Ya. Di lain sisi, jika tidak dikelola dengan baik, maka ini adalah mudarat. Ya. Dua sisi nih. Oleh karena itu, lagi-lagi tugas pokok kami adalah membina, mendampingi, bahkan melakukan pemeriksaan dana desa. Jadi sampai di situ dulu gambaran umumnya, itulah tugas inspektorat. Lagi-lagi kembali saya ingatkan, itu membantu bupati dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Gitu. Jadi kita mencoba membandingkan dengan daerah tetangga. Ya. Kemarin istilahnya terpaksa kita menyebut dalam rangka kita mawas diri seperti daerah kabupaten tetangga yaitu HSU. Ya. Di mana ada beberapa pejabat teras sebenarnya di daerah tersebut yang pada akhirnya berurusan dengan komisi anti rasuah di negara kita, dan alhamdulillah memang kita sampai saat ini tidak mendengar hal-hal yang ada di Tabalong mengarah seperti itu. Mungkin ini bagian daripada buah kinerja kawan-kawan di inspektorat. Insya Allah. Nah, kemarin juga kita mendengar ekspos dari pihak kejaksaan bahwa ada seorang mantan kades yang terpaksa harus berurusan dengan aparat di kejaksaan. Membaca hal-hal seperti itu, padahal yang kita dengar juga bahwa ada kerjasama desa, apa istilahnya, dengan pihak kejaksaan dalam rangka TP4D kan. Nah, apakah juga Pak Inspektur sampai saat ini telah memberikan rambu-rambu kepada perangkat di desa? Karena biasanya orang begitu mendapatkan istilahnya dana yang luar biasa, kadang-kadang keliru dalam pengelolaan. Nah, kira-kira langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Inspektur seperti apa? Baik, nah ini menarik. Meski tugas pokok pembinaan pemerintahan desa itu ada pada DPMPD, tugas pokok pembinaannya, tapi lagi-lagi tugas pokok pengawasan itu ada pada kami, ada inspektorat. Nah, oleh karena itu, secara formal dan rutin itu kami sudah turun ke desa, evaluasi, monitoring yang kita lakukan, dan juga ada pemeriksaan. Nah, pada beberapa event yang dilaksanakan baik oleh DPMPD atau oleh kecamatan yang mengakomodir kebutuhan desa dalam rangka memberikan pengetahuan kepada aparat desa untuk paham tentang pemerintahan desa, saya selaku pribadi langsung ikut memberikan narasumber. Baik itu untuk perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan bahkan kepala desa. Barusan hari apa kemarin? Hari Rabu. Itu kan 64 kepala desa yang baru, ditambah 3 orang, 67 jadinya pokoknya. 67 orang kepala desa. Itu diberikan semacam orientasi tugas oleh DPMPD. Nah,
kami diberikan kesempatan, dan saya sendiri yang langsung mengambil kesempatan itu. Kita buka habis bahwa Anda kepala desa harus berhati-hati. Patuhi, ikuti aturan. Ya. Ingat, dana yang turun ke desa itu besar dan tanggung jawabnya berat. Ya. Karena itulah kami, dengan bahasa kami, saya silakan, saya bilang dengan kepala desa yang 67 orang itu. Mau dikatakan menakut-nakuti silakan, tapi saya tidak. Ya. Memberikan rambu-rambu dan bagian dari pembinaan sekaligus pengawasan kepada penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya pengelolaan keuangan desa. Iya. Sudah kita berikan itu. Padahal perangkat desanya sudah juga, BPD-nya sudah juga. Jadi upaya kita sangat-sangat maksimal dalam ini. Tinggal kepala desa dan perangkat desa Personal aja lagi. Nah, mau atau tidak mereka itu Ya. melaksanakan itu kan? Ya. Mau atau tidak, itu kembali ke personal mereka. Ya. Satu. Yang kedua, Pak Rusmadi, kami ada punya program media beranda konsultasi. Nah, yang disingkat dengan beraksi. Beraksi ini tujuannya adalah untuk membimbing, menerima konsultasi, bahkan pengaduan. Oh, ya. Tidak saja urusan pemerintahan desa, juga para SKPD yang menjalankan urusan pemerintahan daerah. Kita punya media yang namanya beranda konsultasi. Silakan datang, apa saja, asal menyangkut pemerintahan daerah dan pemerintahan desa, Ya. khususnya pengelolaan keuangan di desa. Dan alhamdulillah 1 tahun berjalan, kami kebanjiran tamu. Mereka antusias bertanya. Hanya saja saya bilang, terutama kawan-kawan di desa, kepala desa, sekretaris desa, BPD, jangan melakukan sesuatu kalau ragu. Ya. Terutama untuk dalam hal pengelolaan keuangan desa. Sebelum melangkah, kalau belum jelas, kalau ragu-ragu, bertanyalah. Silakan datang ke Ya. inspektorat, ke beranda konsultasi. Tidak hanya kepala desa, BPD, perangkat desa, bahkan kepala dinas, kepala SKPD, silakan. Karena alhamdulillah kami meskipun secara kuantitas jumlah orangnya belum memadai, tapi alhamdulillah kita punya tenaga-tenaga auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, atau disingkat dengan PPUPD. Jadi di sini ada 2 jabatan fungsional, Pak Rusmadi. Ya. Ada auditor, ada PPUPD. Auditor itu melakukan audit, pemeriksaan dan sebagainya di bidang keuangan. Kalau PPUPD, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, itu melakukan pengawasan terhadap kinerjanya. Beda itu. Ya. Yang Ya. auditor di bidang keuangannya, Ya. yang PPOPD itu kinerjanya. Ya. Sekali lagi, meski kami masih terbatas, alhamdulillah dengan strategi yang saya kembangkan di sini bisa melayani kawan-kawan dari SKPD dan pemerintahan desa. Nah, oleh karena itu, kaitannya dengan katakanlah persoalan-persoalan di daerah tetangga, itu jadi cermin. Ya. Jadi cermin untuk Kabupaten Tabalong tidak sampai terjadi seperti itu. Ya. Nah, lalu di NCP tadi, Monitoring Center for Prevention, itu ada 8 area. Area pertama adalah perencanaan penganggaran, Ya. penyusunan APBD. Kedua, pengadaan barang dan jasa. Ketiga, penguatan kapasitas APIP. APIP itu ya kami. Ya. APIP itu aparat pengawas internal pemerintah, APIP itu kami. Ya. Ada area manajemen aset.
ada area manajemen ASN, ada area tata kelola dana desa. Ya, dari beberapa, ada 8 area itu yang dinilai oleh KPK. Alhamdulillah, kalau itu disebut boleh, katakanlah pintu-pintu yang bisa dijadikan masuk untuk melakukan penyelewengan, katakanlah tindak pidana korupsi, itu nilai kami sudah tinggi. Perencanaan penganggaran, ya, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN. Artinya apa? Si pemegang area itu, katakanlah perencanaan penganggaran APBD, itu kan TAPD, ya, tim anggaran pemerintah daerah, itu kan terdiri beberapa SKPD terkait. Nah, kalau terjadi sesuatu dalam perencanaan penganggaran APBD, nilai itu tidak mungkin akan menjadi tinggi. Ya. Begitu juga dengan pengadaan barang dan jasa. Ya. Kalau terjadi kong kaling kong di pengadaan barang dan jasa, tidak mungkin nilainya akan tinggi oleh KPK. Ya. Begitu juga kalau ada suap menyuap tentang jabatan, manajemen ASN tidak mungkin akan tinggi. Nah, itu pintu masuk area-area yang diberikan oleh KPK yang dinilai sudah kami jalani, kami penuhi, bahwa inilah Tabalong saat ini telah dapat mengikuti apa yang disyaratkan, diperintahkan oleh KPK, bahwa ini harus dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan dan tindak pidana korupsi. Terlebih ini Tabalong ini kan, kalau kemudian PPO ya akan menjadi ibu kota negara, maka Tabalong ini salah satu daerah terdekat. Ya. Bahkan menurut Pak Bupati ini akan menjadi daerah penyangga. Nah, kesiapan kita, ya, Tabalong menyambut EKN, dan kita sebagai daerah yang cukup dekat, bahkan pintu gerbangnya untuk Kalsel menuju ke EKN. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh inspektorat dalam rangka pembenahan SKPD yang ada, ini seperti apa? Oke, baik. Tadi MCP itu grand programnya pembinaan dan pencegahan korupsi. Itu ya, grand programnya. Ya. Nah, ada program lain juga yang difasilitasi oleh Kemenpan RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang disebut dengan pencadangan zona integritas. Nah, zona integritas ini adalah satu zona, satu kawasan, satu katakanlah SKPD yang dituntut yang diminta berkomitmen untuk bersih dari korupsi, kemudian melakukan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Makanya dari program Kemenpan RB itu, zona integritas untuk menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih bebas melayani. Artinya di situ tidak ada korupsi, tidak ada suap menyuap tentang urusan, tidak ada sogok di situ. Ya. Semuanya dilakukan dengan pelayanan yang terbaik. Nah, oleh karena itu kita kemarin mengusulkan 17 SKPD dalam tahap pengusulan ke Kemenpan RB, yang di dalam penilaian zona integritas menuju WBK, wilayah bebas korupsi itu tadi, ada beberapa pihak, KPK, Ombudsman, dan Kemenpan RB sendiri. Itu masih dalam proses. Itu program yang lain. Ya. Jadi kita digenjot itu terus. Itu untuk seperti itu. Nah, kemudian upaya yang dilakukan oleh inspektorat untuk memperkuat satuan perangkat daerah, ya, kayaknya sudah berjalan terus ke arah ke perbaikan. Artinya pencegahan dan mawas diri dari
eh, ASN Ya. sebagai personal dari pelaksana pemerintahan, itu tentu sudah ada peningkatan dan perbaikan. Alhamdulillah. Nah, tinggal kira-kira apakah inspektorat juga ada melakukan kerjasama dengan pihak di luar pemerintahan. Ya. Artinya kawan-kawan dari ASN sudah menjadi pelayan publik yang super, jangan-jangan yang dari luar malah berupaya memancing. Ya. Biasanya orang kalau ingin mendapatkan layanan cepat, udahlah, ini sekian, Ya. tolong selesaikan. Ya. Kira-kira langkah yang sudah dilakukan oleh inspektorat seperti apa? Ya, tentu saja kami ada juga perintah dari atau program dari atas, dari Kemenpan RB, dari Kemendagri, semuanya untuk pembinaan agar tidak terjadi tindakan penyelewengan dan tindak pidana korupsi dan segala macamnya. Maka di situ ada disebut dengan tidak melakukan gratifikasi. Nah, gratifikasi ini kan memberikan sesuatu kepada orang pihak luar, memberikan sesuatu kepada pemerintah. Dari atas tuh. Apakah barang, uang, atau fasilitas apapun yang bisa disebut dengan gratifikasi. Itu sudah kita komitmen. Yang akan mempengaruhi. Yang akan mempengaruhi pelayanan. Nah, contohnya, kemarin tidak perlu saya sebut, pada menjelang Lebaran yang lalu ada 2 parsel. Nah, ini contoh nih. Ada 2 parsel. Tidak perlu saya sebut siapa yang diberi, tidak perlu. Karena ini sudah komitmen kita untuk bersih, tidak menerima sesuatu pemberian, barang, uang, dan sebagainya, fasilitas sebagainya, maka kemarin ada 2 parsel yang kita terima, bukan saya, tapi pihak lah. Yang selanjutnya kami serahkan kepada yang lebih membutuhkan. Ada 2 parsel. Ini contoh konkret ini. Ini contoh konkret. Sehingga itu membuktikan bahwa kita punya komitmen yang kuat untuk menolak semua bentuk gratifikasi. Jadi parsel itu kemarin kita serahkan pas menjelang Lebaran. Biasa kan? Kalau dulu kan kita beri parsel. Sekarang ada lagi, Pak. Ada lagi. Kita serahkan ke panti asuhan. Itu contoh konkret. Nah, jadi itu contohnya. Kemudian juga kita kan sekarang ini dunia transparan, pelayanan ini terbuka untuk semua masyarakat, dan saluran pengaduan itu bermacam-macam. Termasuk yang saya sebutkan tadi, yang beranda konsultasi itu kan di samping mereka berkonsultasi juga bisa ngadu, bisa ngadu. Konsultasi itu di dalamnya bisa pengaduan. Satu. Yang kedua, di Diskominfo itu ada elapor. Artinya lewat media yang ada, ditulis saja apa yang menjadi kekurangan, kelemahan dari pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Di elapor, bisa dicari di media itu. Elapor keluar. Media online. Nah, elapor. Nah, kemudian saat ini juga mungkin Bung Sumadi pernah jadi UP3. Sekarang kita ada UP3 lagi. Ada UP3. Dan alhamdulillah sangat membantu. Itu kan dalam rangka pelayanan publik, Pak Rusmadi sudah tahu juga lah. Gitu. Jadi macam-macam kita nih. Kan kita beranda konsultasi, pengaduannya kita terima juga, lapor oleh Diskominfo disinergikan dengan kita, dan media sosial juga kita terima. Nah, oleh karena itu upaya-upaya ke arah perbaikan itu tidak sesuatu yang sudah kita lakukan begitu rupa. Insya Allah dengan harapan ke depan tidak ada lagi ASN yang
macam-macam berbuat yang Ya. kurang mendapat respon atau berbuat yang negatif terhadap masyarakat. Begitu kira-kira. Jadi harapan kita bahwa perilaku seperti ini menjadi sebuah budaya. Iya, Artinya tidak ada lagi unsur keterpaksaan. tidak ada. Ah, Tidak ada. dan kalau misalnya kemudian masyarakat ini ingin cepat, biasanya kan gini, masyarakat itu, wah kalau kita datang ke kantor inspektorat, jangan-jangan nanti ada pihak-pihak yang mencurigai. Hmm. Misalnya kalau masyarakat ingin cepat membuat laporan, Hmm. kira-kira kontak yang disediakan ada tidak? Ada kontak yang disediakan. Ada. Nanti bisa lihat. Ada kontak person kami. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, pada setiap momen bertemu dengan aparat desa, seperti yang saya jelaskan tadi, dengan BPD, dengan aparat desa, bahkan dengan kepala desa, kalau mengadulah istilah itu kan bahasa seringnya mengadu, berkonsultasi, bertanya, melaporkan sesuatu, saya berikan jaminan. Identitas si pengadu, Ini yang penting. identitas si pelapor, saya jamin kerahasiaannya. Apalagi kalau langsung ke kontak saya jamin. Ada Pak Rusmadi yang bercerita begini. Saya bilang, bikin tertulis. Kedua nih Pak. Nah, ini sebenarnya ini anunya nih. Ini apa? Ada gap. Ya. Saya bilang, identitas Anda saya jamin. Dan di anak buah saya juga saya bilang begitu. Walaupun mereka tertulis, itu tetap kita jamin kerahasiaannya. Jadi tidak ada yang bisa menembus inspektorat. Tidak ada. Kalau Bang, misalnya ada laporan. Kami cek di lapangan ternyata benar. Lalu kami melakukan proses pengawasan. Apakah monitoring dulu, apakah langsung ke pemeriksaan. Lalu ada yang keberatan. Siapa ini yang melapor Pak? Tidak akan tembus. Saya jamin. Kerahasiaan si pelapor, si pengadu memberi informasi Pasti aman. pasti dilindungi. Pasti aman. Tenang saja. Nah, kemudian yang terakhir, kalau kemudian ada masyarakat kita melapor, biasanya kan masyarakat ini kan hanya berdasarkan kecurigaan. Ya. Dia membuat laporan, tetapi pada saat kawan-kawan di inspektorat turun ke lapangan dan tidak terbukti, apakah ada konsekuensi bagi si pelapor? Nah, makanya saya ingin sampaikan di sini bahwa ketika memberikan informasi, melaporkan, mengadu, tolong itu yang disampaikan itu adalah informasi data-data yang akurat. Tidak ngarang. Jar bahasa kita, kade beremang. Nah, kalau ngarang beremang, sorry. Maaf saya tidak akan kami layani. Faktual, datanya akurat, dan tentang pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Pasti akan kami respon. Tentu saja tadi akan kami cek di lapangan. Itu kami akan monitor dulu. Apa iya yang dilaporkan ini? Ada langsung pemeriksaan. Tidak serta-merta panggil periksa. Tidak. Kami akan cek dulu. Cek di lapangan, kemudian cross check dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan itu. Kalau ternyata benar, baru kami lakukan pemeriksaan. Nah, satu lagi Pak Rusmadi, masyarakat jangan takut. Ingin saya titik ini. Jangan takut. Ini kan upaya kita untuk memunculkan hakikat pemerintah daerah itu melayani dengan baik dan benar. Kan gitu. Ini. Maka wajib bagi semua ASN untuk melaksanakan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan ketika ada masalah, jangan ragu, jangan takut, silakan sampaikan ke inspektorat. Daripada langsung berlapor ke pihak lain, yang pasti kalau pihak lain itu tidak ada pembinaan. Belum tentu ada pembinaan pihak lain itu.
ya kan? Tapi kalau kami pas di pembinaan tentu saya tidak berarti membela yang Ya, tidak baik, ya, tidak. ya, Pasti kan kita luruskan ketika ada sedikit menyimpang, kita luruskan. Kalau sudah kita bina, kita luruskan, kita berikan saran dan nasihat, juga terjadi, itu sudah lain sudah persoalan. urusan lain. Itu kira-kira. Ya. Warga Tabalong, sangat menarik apa yang kita bicarakan dengan Pak Inspektur pada hari ini, dan ini menjadi pengetahuan baru bagi kita. Jadi kepada masyarakat Tabalong yang mendapatkan informasi atau mendengar sebuah informasi dengan data yang kuat dan akurat, silahkan buat laporan atau datang berkonsultasi sekalian membuat laporan kepada kawan-kawan yang ada di inspektorat dalam rangka kita menjaga nama baik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Silakan datang, jangan ragu dan jangan takut. Ya. Dan Pak Yuzan sebagai Kepala Inspektorat akan dengan sangat terbuka menerima kehadiran dan kedatangan masyarakat Tabalong. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Silakan like, subscribe, dan share. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.